teman-teman, perkenalkan nama aku Saila Laura Brady Girsang dari Ilmu Kelautan kelas A dengan NIM belakang 0001. Nah, teman-teman, di sini saya berasal dari Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara mengolah data pasang surut pada Microsoft Excel. Pertama-tama yang kita lakukan ialah kita buka data yang terdapat pada Microsoft Excel. Nah, di sini sudah terdapat data pasang surut di perairan Teluk Awur, Jepara, angkatan 2016. Nah, data ini diambil dari kakak tingkat saya, yaitu dari angkatan 2016. Nah, teman-teman, pada kolom-kolom ini terdapat yang pertama kolom waktu, di mana data pasang surut ini diukur pada jam 7:10 pagi hingga jam 18:10 sore. Nah, jadi ini datanya diukur selama 12 jam ya, teman-teman. Kemudian di sini terdapat stasiun 1, di mana stasiun 1 ialah tempat pertama untuk mengukur. Di sini juga terdapat stasiun 2, di mana tempat kedua tempat mengukurnya. Nah, di sini terdapat data pasang serta data surut. Begitu juga pada stasiun 2. Nah, di sini kita akan mencari rata-rata dari pasang surut, yaitu nilai H. Nah, di sini kita akan menambahkan nilai H itu dengan NIM dari masing-masing. Misalkannya kayak NIM saya itu angka 3 dari terakhirnya itu 001. Jadi saya tambahkan 0,01. Karena apa? Karena di sini datanya sama dengan mahasiswa lainnya. Jadi di sini kita tambahkan dengan tambah NIM. Begitu juga pada stasiun 2 ya, teman-teman. Nah, kemudian di bawahnya ini terdapat total muka air rata-rata dan di bawahnya terdapat MSL stasiun. Nah, jadi yang pertama kita cari itu ialah H plus NIM. Jadi yang kita gunakan rumusnya ialah sama dengan buka kurung. Jadi ini dia B5. Jadi kita klik B5, terus kita buat tambah. Ini C5 tutup kurung per 2 tutup kurung tambah NIM dari kita, NIM belakang kita yaitu 0,01 sama, kemudian enter. Nah, jadi ini udah kita buat dengan rumus yang tadi ya, teman-teman. Kemudian ini hasilnya. Nah, kita nggak usah ribet-ribet untuk membuat ini hingga pada jam 18:10. Jadi ini kita tarik saja kotak kecil yang terdapat pada ujung kotak ini, kemudian kita tarik ke bawah hingga pada jam 18:10. Nah, di sini sudah terdapat perhitungan yang sama dengan rumus yang tadi. Kita klik, nah kita lihat sama dengan rumus yang tadi. Begitu juga dengan pada stasiun 2 H plus NIM-nya. Kita klik sama dengan, kemudian kita klik pada E5 tambah F5, kemudian tutup kurung per 2, kemudian tutup kurung, dan kita tambahkan dengan NIM belakang kita. Enter. Nah, di sini juga sudah terdapat sama seperti tadi, jangan ribet-ribet ya. Di sini tinggal kita tarik kotak di ujung ini, kemudian kita tarik ke bawah hingga pada kolom 71. Nah, sama dengan yang tadi, ini juga sama rumusnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencari total muka air rata-rata. Nah, jadi karena di sini kita cari total muka air rata-rata itu, jadi di sini total muka air rata-rata kita cari dengan rumus sum, yaitu sama dengan sum dalam kurung. Jadi ini data dari H plus NIM-nya ini kita
drag dari atas sampai bawah sampai ke D71. Kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, jadi di sini sudah terdapat sum atau penambahan dari nilai rata-rata pasang dan surutnya. Kemudian pada stasiun 2 juga sama rumusnya, karena kita masih mencari total muka rata-rata. Sama dengan kita klik sum, kemudian kita drag data H plus NIM dari atas hingga bawah ya teman-teman. Tutup kurung, kemudian kita klik enter. Nah, di sini terdapat MSL stasiun. Nah, MSL stasiun ini ialah rata-rata muka air rata-rata, dimana di sini H plus NIM ini, nilai H ini kita rata-ratakan. Jadi kita itu menggunakan rumus sama dengan average dalam kurung. Di sini kita drag aja data dari D5 ini hingga D71 ya teman-teman. Kemudian tutup kurung, kita klik. Nah, kemudian sama juga pada MSL stasiun 2, yaitu rumusnya sama dengan average dalam kurung, kita drag data dari G5 hingga G71. Tutup kurung, kita enter. Nah, teman-teman, kita sudah mendapatkan total muka air rata-rata, total muka air rata-rata pada stasiun 1 dan 2. Kemudian kita sudah mendapatkan MSL dari stasiunnya. Nah, kemudian di sini kita akan mencari HHWL dan LLWL. Pertama, kita buat dulu di sini, kita bordir tabelnya agar lebih jelas, yaitu tabelnya kita bordir 3x3. Nah, ini supaya lebih jelas saja ya teman-teman. Di sini kita tulis stasiun 1. Di sampingnya ini kita perbesar dulu ya kotaknya teman-teman. Stasiun 2. Ini salah ya teman-teman. Di sini kita buat stasiun 2. Nah, di sini kita buat HHWL. Nah, jadi HHWL itu ialah High Highest Water Level. Nah, ini ialah suatu permukaan air laut tertinggi pada saat kita mengukur. Dan di sini kita buat LLWL. LLWL ini sendiri ialah lowest water level, yaitu permukaan air terendah pada saat kita mengukurnya. Nah, jadi untuk stasiun 1 ini, yang pertama itu kita cari yang dia tertinggi, berarti kita cari dia dengan rumus max dalam kurung. Nah, dari sini kita drag aja data dari D5 hingga D71. Kemudian tutup kurung, enter. Begitu juga pada stasiun 2. Kita klik sama dengan max dalam kurung, kita drag datanya. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, pada LLWL ini karena dia nilai terendah, maka rumusnya ialah min buka kurung, kita drag datanya, data dari H plus NIM ini, kemudian tutup kurung, kita enter.
Nah, kemudian sama pada stasiun 2 juga kita mencarinya dengan cara min dalam kurung. Jadi datanya itu ini kan dari G5 kita drag aja. Sebenarnya bisa juga kita menggunakan, kita tulis kayak seperti ini. Misalkan kita hapus dulu, kita buat sama dengan min dalam kurung. Nah, ini datanya terletak pada G5. Jadi kita tulis saja G5. Terus kita titik 2. Di sini titik 2-nya itu bukan tanda bagi ya teman-teman, melainkan tanda sampai. Sampai dengan G71. G71 tutup kurung. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data HHWL, LLWL. Jadi, teman-teman, di sini kita akan membuat grafiknya. Yang pertama itu kita klik insert. Kemudian di sini kita klik insert line dan kita pilih di sini line width marker. Kita geser supaya lebih rapi ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita kita geser lagi, kita perbesar ya, teman-teman. Selanjutnya di sini kita di sini masih blank ya, belum ada grafik. Kemudian kita klik format, kita klik design, kemudian kita klik select data. Nah, jadi pada chart data range-nya itu kita klik H+NIM yang ada pada data kita hingga bawah. Kemudian di sini teman-teman kita klik pada kemudian di sini pada legend entries-nya ini kita edit. Nah, di sini namanya kita buat H. Kemudian kita klik OK. Nah, pada horizontal kategori axis labels-nya ini kita klik edit. Kemudian axis label rank-nya ini kita drag data waktu. Kemudian kita klik OK dan kita klik OK. Nah, teman-teman, di sini sudah terdapat data atau grafik dari stasiun 1, di mana ini merupakan rata-rata pasang surutnya. Nah, di sini kita juga ingin memasukkan HHWL serta MSL dan LLWL dengan cara sama seperti tadi. Kita klik select data. Kemudian pada legend entry series ini kita klik add. Kemudian di sini namanya itu kita buat yang pertama HHWL. Series value-nya ini kita drag data dari stasiun 1. Dari HHWL stasiun 1, kemudian kita klik OK. Dan kita add lagi di sini kita buat dengan nama MSL. Pada series value-nya ini kita klik pada MSL stasiun 1 karena stasiun 2 belum kita buat ya, teman-teman. Kemudian kita klik add lagi dan di sini kita buat series name-nya LLWL. Dan pada series value-nya ini kita klik dari data LLWL yang telah kita dapatkan. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman, di sini sudah terdapat titik-titik. Sekarang kita mau buat title-nya atau judulnya. Kita pilih add chart element, kemudian exit title, dan kita pilih primary horizontal. Pada primary horizontal kita buat di sini waktu. Kemudian kita pilih exit title lagi, kita pilih yang primary vertikal dan di sini kita buat H. Nah, di sini kita juga akan memberi judul dari grafik ini ya, teman-teman.
Sebenarnya di sini bisa juga terakhirnya dikasih judul, tapi saya langsung aja biar tidak dua kali kerja, langsung aja saya pilih chart title dan kita pilih above chart. Nah, di sini karena ini dari stasiun 1, kita buat grafik pasang surut stasiun pertama. Nah, jadi di sini udah kita buat titlenya. Sekarang supaya grafiknya lebih rapi, kita tambahkan legenda, yaitu dengan cara legend. Kita pilih yang di sebelah kanan ya, teman-teman. Nah, jadi ini udah ada legendanya. Jadi sekarang itu kita akan membuat garis lurus dari HHWL, MSL, dan LLWL-nya ya, teman-teman. Kita buat garis lurus yang mengikuti grafik. Jadi di sini kita pilih aja dari insert. Maksud saya dari home. Jadi di sini kita cari dari insert ya, teman-teman. Kemudian illustration dan kita pilih save. Kita klik dulu. Kita pilih save dan kita pilih garis lurus. Nah, di sini kita akan menggarisi yang ini. Kita pencet shift pada keyboard supaya dia lurus. Nah, jadi di sini udah ada garis lurus ya, teman-teman. Garisnya kita warnai aja sesuai dengan warna dari legendanya itu, yaitu HHWL, warnanya itu warna orange ya. Jadi di sini garisnya kita perjelas dengan cara kita pilih satu aja. Nah, ini kurang jelas ya, teman-teman. Jadi kita pilih 1,5 aja. Nah, jadi sini udah jelas. Sama seperti tadi, kita buat juga untuk yang MSL-nya. Kita klik insert, illustration, dan save. Kemudian kita klik line. Sini kita pencet shift supaya dia lurus. Nah, sini kita buat warnanya itu abu-abu ya, teman-teman. Abu-abu. Nah, kita buat di sini. Nih. Kemudian kita buat weight-nya itu 1,5. Nah, selanjutnya kita buat pada LLWL-nya sama seperti tadi, kita pilih illustration, kemudian save, dan kita pilih line. Kemudian kita klik set shift. Nah, di sini warnanya warna kuning, kita klik kuning, kemudian weight-nya itu 1,5. Nah, jadi untuk grafik yang pertama ini sudah jadi ya, teman-teman. Di sini terdapat grafik pasang surut stasiun 1 sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat grafik pasang surut stasiun 2. Sama seperti tadi, kita klik insert, kemudian kita pilih insert line, dan di sini kita memakai line width marker. Kita geser, kita rapikan ya, teman-teman. Nah, di sini kemudian kita pilih select data. Pada chart data range-nya itu kita drag data H. Kemudian kita drag sampai bawah. Kemudian kita pada legend entries-nya ini kita klik edit. Kemudian di sini kita tulis H. Kita klik OK. Di sini kita edit. Pada axis labelnya ini kita drag data waktu. Kita ulang ya.
data waktunya, kemudian kita klik OK. Nah, karena tadi sama aja gitu kalau untuk membuat MSL, HHWL, dan LLWL-nya, jadi langsung aja di sini kita tambahkan. Di sini kita buat HHWL. Pada series value-nya ini kita klik HHWL pada stasiun 2 ya teman-teman. Kemudian kita klik OK dan kita add lagi, kita buat MSL. Di sini MSL-nya juga jangan lupa kita buat MSL yang pada stasiun 2. Kemudian kita klik OK. Dan kita tambahkan lagi ya teman-teman. Di sini kita tambahkan di sini LLWL. Kemudian pada series value-nya itu kita buat pada LLWL pada stasiun 2. Kemudian kita klik OK. Di sini kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat data atau grafik dari data yang kita dapatkan tadi. Sekarang kita tambahkan title-nya. Yang pertama kita pilih primary horizontal. Di sini pada primary horizontal ini kita tulis waktu. Nah, kemudian kita pilih lagi elemen card, axis title, dan kita pilih primary vertical. Nah, teman-teman, pada primary vertical ini kita ketik H. Selanjutnya, teman-teman kita akan membuat judul atasnya. Jadi, dengan cara kita pilih add chart element, kemudian kita pilih chart title. Nah, pada chart title itu kita pilih about chart. Nah, di sini kita tulis sama kayak tadi, grafik pasang surut stasiun 2. Grafik pasang surut stasiun 2. Nah, kemudian di sini kita tambahkan legendanya dengan cara add chart element, kemudian kita pilih legend. Di sini kita pilih yang right atau kanan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tambahkan garis untuk menandai garis HHWL, MSL, dan LLWL dengan cara insert. Pertama kita klik dulu grafiknya, kemudian insert illustration, save, dan kita pilih line. Di sini kita sambil menekan shift supaya lurus ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat warnanya sama dengan pada warna data legendanya ini. Kita klik orange. Kemudian ukurannya itu kita buat 1,5. Nah, selanjutnya yang kedua itu MSL-nya. MSL-nya sama kayak tadi, kita klik insert illustration, save, kemudian kita pilih line. Jangan lupa pencet shift supaya lebih lurus. Nah, di sini kita buat warnanya abu-abu ya teman-teman. Kemudian weight-nya kita buat 1,5. Kemudian kita buat untuk LLWL. Kita klik save line. Kemudian di sini kita klik. Di sini kita buat warnanya itu warna kuning. Dan ukurannya itu sama seperti tadi, 1,5. Nah, jadi di sini udah jadi data grafik pasang surut stasiun 2-nya. Nah, jadi ini udah jadi. Jadi judulnya itu kita bold aja. Kita bold supaya lebih jelas. Nah, jadi ini data grafiknya sudah jadi teman-teman.
tidak terlalu sulit untuk membuatnya kan. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau cara yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.